Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-iddatu. Al-iddatu lughatan ma'khudhatun minal adadi. Secara bahasa itu diambil dari adat. Adat bilangan. Karena di dalam iddah terdapat bilangan 3 bulan, 4 bulan, 10 hari, 3 kali masa suci. Ini semuanya adat. Wa syar'an, iddah secara syarak muddatun tatarabbasu fihal mar'atu, untuk apa? Lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafajju'iha ala zawjin. Iddah secara syarak yaitu muddatun tatarabbasu fihal mar'ah, masa penantian seorang wanita. Tatarabbas ngenteni, menunggu, artinya menunggu untuk tidak nikah dulu. Di bawahnya itu maksudnya menunggu aitan tadzir, menunggu watamna nafsaha anin nikah fitil kal muddah. Jadi menunggu dan dia tidak menikah selama masa iddah. Itu yang dimaksud menunggu masa menanti, masa penantian sebelum dia mau menikah lagi. Jadi selama iddah tidak boleh menikah. Kenapa kok harus menunggu? Jadi masa penantian seorang perempuan, alasannya ada 3 alasan di sini. Ada 3 ilat. Tapi yang paling kuat ilatnya adalah yang nomor 2, yang paling dominan. Ilat pertama, lima'rifati bara'ati rahimiha, untuk memastikan, untuk mengetahui kosongnya rahim. Kosongnya rahim dari anak, dari janin. Perempuan setelah diceraikan oleh suaminya, sebelum menikah lagi iddah dulu. Untuk apa? Untuk memastikan di perutnya ini ada anak atau tidak. Kalau ternyata ada anak, ya nunggu sampai lahir dulu anak ini, biar jelas bapaknya siapa. Tunggu sampai lahir, berarti ini anak ini bapaknya suami pertama, walaupun sudah orang tuanya bercerai. Kalau memang nggak ada anak, ya iddah dengan cara yang lain nanti. Setelah lewat masa itu baru menikah dengan suami baru. Nah, ketika menikah dengan suami baru, hamil, punya anak, jelas anak ini dari suami kedua. Ini alasan pertama, untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Alasan pertama itu. Alasan kedua, aulit ta'abbud, atau karena murni ibadah, perintah Allah lakonono ngono ae. Li ta'abbud, untuk ibadah. Ini alasan kedua, ini alasan yang paling kuat, ilat yang paling dominan ya ini. Karena enggak mesti iddah itu untuk memastikan bara'atur rahim. Karena kadang-kadang dipastikan rahimnya kosong tapi tetap harus iddah. Contoh, istri, nanti akan diterangkan, istri yang ditinggal mati suami sebelum disentuh sama sekali. Ada seorang perempuan dinikahi laki-laki, si ono dek tempat akad, angkah tuka kobil tu nikah, mari kobil tu nikah mati, yang laki-laki mati, belum ketemu, dorong foto-foto sih hanya, belum ketemu, belum foto-foto, belum apa-apa, di kandok itu, di ruang akad itu suaminya meninggal, langsung wajib iddah. Si perempuan ini wajib iddah, padahal rahimnya pasti kosong dari anaknya suaminya apa enggak? Pasti kosong, durung apa-apa kok. Paham ya? Jadi belum apa-apa, jadi dipastikan kosong, tapi tetap wajib iddah. Apa? Ya ibadah, perintah pangeran. Perintahnya Allah itu gali salat zuhur apa kok petang rakaat. Apa itu salat zuhur kok petang rakaat. Itu kok pangeran ngono kate apa? Paham ya? Sudah dari Allah ngono. Kula apa ojo kakek takon, paham ya? Udah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Ini alasan kedua. Nah, alasan kedua ini wahwa li ta'abbud, itu di bawah itu wahwal mughallab. Wahwa ta'abbud iku al mughallab kang den menangaken fi indal iddah. Ini alasan yang lebih kuat, yang lebih dominan di dalam iddah. Bukti nih, bidalili adamin iktifa bi qur'in wahid, dengan suci. Qur'in itu suci 1 kali. Ma'a husulil bara'ati bihi. Kenapa kok ini alasan lebih kuat? Karena tidak cukup, kenyataannya iddah itu tidak cukup 1 kali masa suci. Nanti termasuk bentuknya iddah adalah harus iddah 3 kali masa suci. Kalau hanya untuk mengetahui kosongnya rahim, harusnya cukup suci 1 kali. Kenapa? Perempuan itu kalau haid
pertanda dia tidak hamil. Karena umumnya orang hamil itu tidak bisa haid, walaupun dalam madhab Syafi'i ketika orang hamil mengeluarkan darah memenuhi kriteria haid maka dihukumi haid, tapi itu jarang sekali terjadi, hampir tidak ada ya, jarang sekali terjadi. Sehingga ketika ada perempuan haid kemudian suci, lah haidnya ini harusnya sudah menunjukkan rahimnya kosong. Wayalek panjen alasan utama iddah itu untuk mengetahui kosongnya rahim, ya cukup suci satu kali. Kenyataannya cukup apa enggak? Kenyataannya cukup apa enggak? Enggak cukup kan? Nah ini menunjukkan berarti alasan utama iddah adalah ta'abbud. Buktinya lagi, wa bidalili wujubi iddatil wafa wa illam yadkhul biha. Ya barusan yang diterangkan itu. Iddah wafat tetap wajib walaupun belum pernah disentuh, belum pernah ditukhul. Alasan ketiga, wajibnya itu apa sih? Auli tafajju'iha ala zaujin. Tafajju' itu bersedih, berkabung. Atau karena kesedihan wanita ditinggal oleh suami. Ai tahazzunuha wa tawajju'uha. Itu. Jadi karena dia bersedih, berkabung ditinggal suami. Tidak mesti ada perempuan pisah dengan suami malah sujud syukur. Ya. Bahkan dia rela sampai bayar khulu ya. Tapi tetap wajib iddah. Kalau alasannya tafajjuh dia tidak sedih kok. Malah ngakak-ngakak drengas-drenges ya. Itu. Jadi alasan terkuat, alasan utama iddah bukanlah tafajjuh, bukan ma'rifatu bari'atir rahim, tapi ta'abbud. Kadang-kadang hanya ada satu alasan. Kadang-kadang 3 alasan itu ada semuanya pada seorang perempuan. Misal perempuan sudah diwati kemudian ditolak. Dia ditolak. Lah ini iddah kenapa? Karena ma'rifatu bari'atir rahim. Dan dia bersedih. Berarti juga alasannya tafajjuh. Kadang-kadang alasan itu ada semua. Kadang-kadang cuma 2, kadang-kadang cuma 1. Paham ya? Udah. Aqsamul iddah, macam-macamnya iddah. Sebelum saya baca, saya kasih skema dulu biar mudah. Jadi iddah itu ada 2 model. Ada iddah firaqul hayat, ada iddah firaqul wafat. Jadi ada iddah firaqul hayat, ada iddah firaqul wafat. Iddah dikarenakan pisah hidup. Iddah dikarenakan pisah mati. Pisah hidup itu seperti tolak, seperti fasakh ya. Khulu termasuk tolak. Jadi iddah pisah hidup itu seperti tolak dan juga fasakh. Iddah firaqul wafat ya suaminya mati. Ya. Nah, ini iddahnya beda. Iddah firaqul hayat ada 3 macam. Kalau dia hamil maka biwatil hamli. Biwatil hamli. Kalau dia hail tidak hamil, hail tidak hamil. Ini ada 2 macam. Hail ini ada kalanya zatul akrab. Zatul akrab. Maka iddahnya salah satu guru. Ada kalanya zatul ashhur. Ini iddahnya berapa iddahnya? 3 bulan. Salah satu ashhur. Iddah firaqul wafah ada 2 saja. Imma hamil maka iddahnya sama biwatil hamli. Ada hail tidak hamil. Iddahnya arba'ata asyhurin wa asyra ayyam. 4 bulan 10 hari. Ini global. Ini untuk orang merdeka. Untuk budak separuh. Untuk yang bisa dijadikan separuh. Saya jelaskan lagi.
Iddah ada dua, ada iddah firaqul hayah, ada iddah firaqul wafah. Iddah bisa hidup yaitu tolak atau fasakh. Ini kalau dia hamil, ketika ditolak hamil, maka iddahnya dengan melahirkan janin yang dikandung itu. Dengan melahirkan janin yang dikandung. Kalau hail, dia tidak hamil, maka ditafsir apakah dia datul akra atau datul asyhur. Datul akra ini adalah perempuan yang pernah haid dan sekarang masih haid, atau haidnya sudah putus tapi belum berusia 62 tahun. Itu datul akra. Apa datul akra? Datul akra itu perempuan yang sudah pernah haid dan sekarang pun masih rutin haid, atau haidnya sudah putus dengan alasan apapun, alasan penyakit, alasan rahimnya diangkat, alasan ya nggak mau alasan nih, nggak nemu alasannya, nggak nemu alasan, putus, tetap dia datul akra selama belum sampai umur 62 tahun. Itu datul akra. Jadi datul akra perempuan yang sudah pernah haid dan sekarang masih rutin haid walaupun sudah umur 750 tahun. Lek sik rutin haid jenenge datul akra. Walaupun umure 750. Iya, sumpama. Jenenge sumpama mesisan sing gedhe. Sumpama ya. Jenenge sumpama. Lek ngayal aja nanggung lek sekedar seumpama. Seumpama aku duwe Avanza nanggung seumpama kok Avanza. Paham ya? Gitu. Seumpama. Nah, jadi datul akra perempuan yang sudah pernah haid dan sekarang masih rutin haid walaupun umurnya 750 tahun, atau sudah mampet haidnya, sudah tidak datang lagi haid, sudah lama bertahun-tahun tidak datang haid apapun alasannya, tapi masih belum mencapai usia 62 tahun atau yang disebut dengan Aisyah, perempuan yang luas atau menopause ya. Itu. Sudah putus haidnya, tidak pernah haid lagi, sudah bertahun-tahun, tapi umurnya 40 tahun, masih 50 tahun, tetap ini disebut datul akra. Kalau datul akra iddahnya salah satu guru 3 kali masa suci. Jadi iddahnya datul akra 3 kali masa suci. Lulek wong orang perempuan umur 35 tahun. Dia sudah pernah haid dulu. Cuman karena dia dioperasi, rahimnya diangkat, ya tidak bisa haid misalnya. Tidak pernah haid lagi umur 35 tahun. Dia datul akra apa datul asyhur? Datul akra karena tadi sudah diterangkan, kalau dia sudah pernah haid walaupun sekarang putus tetap dikatakan datul akra selama belum sampai usia 62 tahun. Lah ya apa ini umur 35, rahimnya diangkat, diceraikan. Datul akra kan? Berarti iddahnya 3 kali masa suci. Ya enggak oleh-oleh, enggak haid-haid. Untuk bisa datang 3 kali masa suci kan harus datang haid, iya kan? Nah ini enggak haid-haid. Ya sudah tunggu sampai 62 tahun. Tunggu sampai 62 tahun. Setelah 62 tahun dari umur 35 ya, nunggu sampai 62 tahun. Setelah 62 tahun mau menikah langsung enggak bisa, tambah 3 bulan. Sekarang berubah jadi datul asyhur. Kemarin kan datul akra ternyata gagal ya kan, nggak oleh satu suci pun nggak dapat sih aneh, nggak head ya. Maka begitu umur 62 tahun kepingin nikah, sudah dilamar sejak umur 35 tahun dulu sampai umur 62, sabar sih ngenteni ya, sampai umur 62 tahun mau nikah untuk sih tambah 3 bulan ya, oleh 3 bulan mati. Penantian yang sia-sia ya. Makanya jangan menggantungkan penantian kepada makhluk, gantungkan nang Allah ya. Nang makhluk ya ngono iku. Menanti bergantung kepada makhluk itu sering KCB, kecewa berat. Tapi nang Allah enggak kira. Ya, jadi kalau menggantungkan nang Allah enggak kira kecewa. Enggak kira kecewa. Allah ngasih yang sampean inginkan atau tidak akan kecewa. Kenapa? Ketika tidak dikasih sekarang bakal dikasih di akhirat. Gitu. Tidak kira kecewa menggantungkan harapan kepada Allah. Jangan gantungkan harapan nang makhluk.
Kecewa. Ini datul akro. Paham kan tarifnya datul akro? Sekarang datul ashur. Siapa itu datul ashur? Datul akro perempuan yang memiliki beberapa suci. Datul ashur perempuan yang memiliki beberapa bulan. Istilah ini jangan diartikan seperti itu. Apa datul ashur? Datul ashur itu perempuan yang masih kecil, belum waktunya haid. Ya, perempuan yang masih kecil belum waktunya haid. Minimal haid berapa? 9 tahun. Ini si umur 7 tahun sudah menikah. Kecil-kecil jadi manten. Itu. Menikah, sudah dinikahkan. Masih kecil sudah dinikahkan. Ditolak ketika masih umur 7 tahun. Dawatul ashur pasti. Jadi anak yang masih kecil belum waktunya haid. Atau perempuan dewasa yang belum pernah haid sama sekali. Walaupun 1 kali, belum pernah. Kalau sudah pernah haid 1 kali saja sudah masuk datul akro. Ini yang kedua. Perempuan dewasa yang belum pernah haid. Perempuan dewasa yang belum pernah haid. Berapa umurnya? Umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, berapapun umurnya, kalau belum pernah haid sama sekali, namanya datul ashur. Atau ketiga, perempuan tua yang haidnya sudah putus dan usianya sudah nyampe 62 tahun atau sinul yaksi, usia menopause. Usia menopause versi fikih itu 62 tahun. Kalau versi kedokteran tidak sampai. Kalau versi fikih mazhab Syafi'i, sinul yaksi, usia menopause itu 62 tahun. Paham ya? Nah, itu. Jadi kalau datul ashur ada berapa macam tadi? 3. Anak yang masih kecil, belum waktunya haid. Perempuan dewasa yang belum pernah haid sama sekali. Ketiga, perempuan yang sudah berusia 62 tahun lebih atau lebih. Yang sudah berusia 62 tahun atau lebih, yang sudah tidak haid lagi. Dulu pernah haid tapi sekarang sudah berhenti. Sudah tidak haid lagi sudah. Lah ini jenenge datul ashur. Ya apa idahnya? 3 bulan. Ini semuanya salah satu kurus, salah satu ashur kalau tidak hamil. Soalnya kalau hamil tadi sudah diterangkan 3 kali masa suci. Jelas? Nah, kemudian sekarang kita pindah kepada iddah firaqul wafah. Iddah pisah mati. Suaminya mati. Nah, maka iddahnya berapa? Kalau dia hamil maka sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, tidak ada tafsir datul akro atau datul ashur, tidak ada, sama semuanya. Pokok kalau tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini iddah firaqul wafa. Kemudian perbedaan antara iddah firaqul haya dengan iddah firaqul wafa. Kalau iddah firaqul haya hanya wajib iddah perempuan yang pernah didukhul. Perempuan yang pernah didukhul walaupun 1 kali. Walaupun hanya 1 kali. Walaupun hanya 1 detik. Nggak suwe-suwe ya. Nah, tetap itu wajib iddah yang pernah didukhul. Kalau tidak pernah didukhul, maka tidak wajib iddah. Beda halnya dengan iddah firaqul wafah. Iddah karena suaminya mati. Walaupun belum pernah diwati, seperti tadi akad langsung mati bojone. Gitu. Iddah firaqul wafah, walaupun belum pernah diwati, belum pernah didukhul, istrinya tetap wajib iddah. Berarti dipastikan tidak hamil ya. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Paham ya? Udah, sekarang kita baca. Aqsamul iddati. Al iddatu kismani. Iddah itu ada 2 macam. Iddah firaqu hayatin wa iddatu firaqu wafatin. Tadi sudah diterangkan. Fal ula, apa yang ula? Firaqul haya ya. Yang pertama, iddah firaqul haya yaitu hukumnya apa? La tajib illa 'alal madkhuli biha. Iddah firaqul haya tidak wajib kecuali atas istri yang sudah pernah didukhul. Karena itu kalau ada perempuan ditolak atau difasakh nikahnya sebelum dukhul sama sekali, tidak ada iddah sebagaimana catatan kaki di bawah. Nah, terus iddah firaqul haya ini berapa? Tadi itu dibedakan antara hamil dan hail. Wahiyya lil hamili watul hamli. Untuk perempuan yang hamil, iddahnya adalah melahirkan kandungan yang ada itu.
melahirkan kandungan. Tidak harus lahir sempurna, anak yang sempurna hidup, enggak. Anaknya lahir hidup, habis iddahnya. Atau anaknya lahir mati, habis iddahnya. Kandungan sudah sempurna 9 bulan atau belum, habis iddahnya. Bahkan ketika masih berupa mudghah, habis iddahnya. Paham ya? Walaupun masih berupa mudghah, segumpal daging, habis iddahnya. Asal ada kesaksian 4 bidan atau 4 dokter spesialis kandungan atau dukun bayi 4 orang. 4 orang. Kalau perempuan, kalau laki-laki cukup 2. Gitu. Kalau bidannya laki-laki, tahu nemu bidan laki-laki. Seandainya ono bidan laki-laki ya, itu cukup 2 atau spesialis kandungannya laki-laki cukup 2. Lek perempuan harus 4. Jadi kalau melahirkan mudghah segumpal daging, lah ini habis iddahnya asal ada kesaksian 4 dokter kandungan perempuan atau dukun bayi perempuan atau 2 dokter kandungan laki-laki atau dukun bayi laki-laki 2 orang bahwa ini calon anak. Jadi mudghah dianggap menjadi tanda habisnya iddah kalau memang ada keterangan dari dokter yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah calon bayi. Tapi kalau menurut dokter, duduk calon bayi nih, mang sampean mangan pentol gak dikunyah, keluar lagi sekarang ya, mangan bakso dilek tok, itu gak dikunyah lagi, sekarang keluar di pentol nih. Maka ya apa? Tidak habis iddahnya ya. Utawa keguguran mudghah segumpal daging. Sampean bingung, koyo calon bayi ini. Pergi manggil dokter untuk diperlihatkan, untuk dicek calon bayi apa enggak. Sampai pergi manggil dokter, mudghah gondol kucing hilang, enggak ketemu. Ya wes, enggak habis iddahnya. Ya apa? Ya beralih kepada iddahnya perempuan yang tidak hamil. Jadi lahir sudah berupa anak, enggak perlu nanya dokter, langsung habis iddah. Tapi kalau yang lahir mudghah segumpal daging harus ada kesaksian ahli bayi. Paham ya? Harus ada kesaksian ahli bayi. Lek belum disaksikan hilang di gondol kucing, maka tidak habis iddahnya ya. Karena tidak yakin, tidak semua orang tahu ini calon bayi apa enggak, bisa jadi tumor atau apa misalnya, enggak tahu. Atau mangga kan pentol mang ya. Gitu. Jadi enggak harus nanya dulu. Lek sebelum ada informasi itu tidak bisa dikatakan habis iddah. Jelas ya? Udah. Itu mudghah. Lek alaqah enggak habis iddah. Alaqah masih berupa segumpal darah, enggak bisa menjadi tidak dianggap iddahnya habis enggak. Kalau keguguran masih berupa alaqah, segumpal darah. Walaupun ada informasi dokter bahwa ini calon bayi, enggak cukup kalau masih berupa alaqah. Nah, ini wahya lil hamil wad'ul hamli, melahirkan bayi kandungan. Catatan kaki di bawah, enggak sembarang bayi, enggak sembarang kandungan yang bisa dianggap menjadi pertanda habisnya iddah, khusus bayi yang memang nasab kepada mantan suami. Jadi khusus bayi yang memang bernasab kepada mantan suami. Lek hamilnya bukan dari mantan suami, maka ya tidak dianggap hamil dia. Nanti iddahnya masuk kategori hail. Misal perempuan suaminya masih kecil, laki-laki itu pertama kali mungkin keluar mani umur berapa? Sama dengan haid 9 tahun. Lah ini ada seorang perempuan, suaminya masih usia 7 tahun, dinikahkan oleh walinya ya. Usianya masih 7 tahun karena ada maslahat, akhirnya dinikahkan oleh walinya, anaknya laki-laki yang masih kecil ini. Kemudian ditolak. Ketika ditolak istrinya kok hamil. Hamil. Nah, dipastikan hamil ini bukan dari suami, karena untuk hamil harus ada mani lah. Suaminya 7 tahun tidak mungkin punya mani. Berarti ini hamilnya kecelakaan.
bukan dari suami. Nah, maka dipastikan anak ini tidak nasab kepada suami. Iddahnya bukan dengan melahirkan, tapi iddah imma datul aqra atau datul ashhur. Catatan kaki di bawah, wa hiya lil hamil wa tul hamli ayil mansub li sahibil iddah, yakni anak kandungan yang dinisbatkan yang bernasab kepada pemilik iddah yaitu suami. Walau ihtimalan, walaupun nasabnya ini masih mungkin iya mungkin tidak. Ya apa contohnya? Kal manfiyi bil anin. Semalam kita sudah baca, anak itu bisa dinafikan dengan li'an. Walaupun anak sudah dinafikan dengan li'an oleh suami, tidak nasab kan? Tapi masih mungkin apa enggak? Mungkin saja dia betul-betul anaknya. Masih ada cukup kemungkinan. Nek tidak mungkin baru pindah ke iddah yang lain. Sudah, kita lanjut ke atas lagi. Walil haili, untuk perempuan hail yang tidak hamil, al hurrati. Tadi dengan melahirkan ini tidak ada bedanya antara perempuan merdeka atau budak. Kalau hail dibedakan sekarang. Hail perempuan yang tidak hamil dibedakan antara budak dengan merdeka. Ini yang saya terangkan tadi yang merdeka. Kalau merdeka walil haili al hurrati datil akroi. Kalau perempuan hail yang datul akro, catatan kaki di bawah datul akro itu jam'u qur'in bidomil qaf wa fathihah al adhar wa mislu al quru, suci. Jadi akro itu suci. Berapa iddahnya? Salah satu akro 3 kali masa suci. Tadi sudah diterangkan datul akro itu siapa, yaitu perempuan yang masih rutin haid atau sudah berapapun umurnya, atau sudah putus haidnya, dulu pernah haid sekarang sudah putus tidak pernah haid lagi, dan sudah mencapai usia 62 tahun atau lebih. Itu wali ya. Datul akra itu apa? Perempuan yang masih rutin haid atau pernah haid sekarang putus dan belum berumur 62 tahun, belum berumur 62 tahun. Ini datul akra. Iddahnya salah satu kuru 3 kali masa suci. Wadatil ashuri. Nanti penjelasan ini lebih detail di miftah nanti. Ya apa gambaran salah satu kuru ini? Ima ditolak ketika dalam keadaan haid, ima ditolak ketika dalam keadaan suci. Terus minimal bisa selesai ini iddah ini berapa hari, nanti lebih detail ada di miftah, enggak usah saya panjangkan di sini. Wadatil ashuri, kalau perempuan walil haili al hurrati datil ashur. Kalau perempuan datul ashur, salah satu ashur iddahnya 3 bulan. Pertama siapa sih yang disebut datul ashur? Di bawah itu catatan kakinya, wahya as-saghirah, anak yang masih kecil, perempuan masih kecil, belum masuk usia haid, belum waktunya haid. Wal kabirati allati lam tahid aslan, atau perempuan dewasa yang belum pernah haid sama sekali. Walaupun 1 kali enggak pernah. Wal ayisati, dan wadon kang luas, perempuan yang sudah menopause versi fikih. Apa menopause versi fikih? Yaitu perempuan yang dulunya pernah haid tapi sekarang sudah enggak, dan usianya sudah sampai 62 tahun atau lebih. Itu sinul ya'as itu 62 tahun. Kalau versi Beltran beda. Wal ayisa. Ini iddahnya berapa? 3 bulan. Lek budak yang kari separuh. Kalau tadi datul akra merdeka 3 kali masa suci. Lek budak harusnya 1,5 ya. Tapi tidak mungkin suci 1,5 kali itu ya apa? 1,5. Maka disempurnakan menjadi 2 kali masa suci. Kalau datul ashur bisa 3 bulan, berarti diambil separuh, sebulan setengah. Paham ya? Walil hail ghairil hurrah, kalau tidak hamil dan tidak merdeka, datil akra Quran. Kalau datil akra 2 kali masa suci. Wadatil ashuri syahrun wa nisfun, sebulan setengah. Sekarang wasaniyatu, apa wasaniyatu? Perempuan kedua. Iddah firaqil wafa, iddah pisah mati. Tajibu walau ala ghairil madkhuli biha. Asalnya itu bukan perempuan kedua, iddah yang kedua, yaitu iddah firaqul wafa. Ini wajib walaupun belum pernah
dukhul. Ya tadi itu habis qabil itu mati di tempat. Itu wajib iddah. Berapa iddahnya? Wahya lil hamili wa tul hamli. Kalau istri yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, lagi-lagi sama kayak tadi. Hamil yang nasab kepada suami. Walaupun hanya mungkin, kemudian yang mungkin nasab kepada suami. Wa yalil hamili watul hamli, dengan melahirkan kandungan sama kayak tadi, anak yang sudah sempurna atau berupa mudghah, asalkan ada informasi dari ahli bayi bahwa ini calon bayi. Kalau masih berupa alaqah enggak? Sama ini kayak tadi itu. Asalkan mungkin anak itu nasab kepada suami yang meninggal. Catatan kaki di bawah, ai in amkanat nisbatuhu lil mayyit nisbatul hamil. Kalau memang mungkin menisbatkan kandungan itu kepada mayit. Walau ihtimalan, walaupun hanya kemungkinan. Contohnya kaman fiin bilianin. Suami sebelum meninggal melian istrinya menafikan anak ya. Menafikan anaknya dinafikan. Ya udah, hilang, putuskan nasabnya kan ya. Baru mati. Iddahnya istri ini si hamil belum lahir, istri dalam keadaan hamil dilian oleh suami dan anak yang dalam kandungan itu dinafikan dari apa nih, habis itu mati si suami, tetap istri ini iddahnya dengan melahirkan. Lu kan anaknya sudah dilian, tidak nasab, tapi masih mungkin, secara kemungkinan ada, bisa jadi memang ini anaknya suami, bisa jadi. Yang nggak mungkin contohnya apa ini? Falau mata sobiyun la yuladu limislihi. Kalau yang mati itu anak kecil yang nggak mungkin punya anak. Durung umur 9 tahun. Untuk bisa hamil harus ada mani. Mani minimal umur 9. Ini seumur 7 suaminya meninggal, istrinya hamil. Itu. Au mamsuhin, suaminya mamsuh, polos. Dan apa-apa nih? Nggak ada paralon dan nggak ada telur. Paham ya? Nggak ada polosan. Paham ya? Jadi itu mamsuh namanya. Paham ya? Mamsuh itu polosan. Suaminya mamsuh, dia mati anhamilin, meninggalkan istri yang hamil. Berarti hamilnya kecelakaan, bukan dari suami. Itu ya apa? Fa'iddatuha bil asyhur, maka iddahnya bil asyhur. Wa yalil hamili wa tul hamli wa arba'atu asyhurin wa asyratu ayyamin lil hailil hurrati. Kalau hail yang hurrah, tidak hamil dan dia merdeka, iddahnya 4 bulan 10 hari. Wa nisfuha lil hail ghairil hurrah. Kalau hail yang budak, iddahnya separuh, berarti 2 bulan 5 hari. Ini pembahasan iddah. Iddah ini berarti dari nikah ya. Dari nikah. Bisa juga dari wati syubhat. Atau istidkhalul mani yang muhtaram. Enggak usah bagus. Al-istibra, sekarang kita istibra. Ini untuk budak, ini istibra. Istibra ya podo mirip iddah gitu. Tapi ini untuk budak. Al-istibra lughatan talabul baro'ah. Mencari kebebasan. Itu makna aslinya istibra. Wasyar'an, maknanya istibra. Tarabbusul amati, sama-sama tarabus. Iddah tadi juga tarabus. Tarabbusul amati muddatan bisa babi hudusi milkil yamin au zawalihi au hudusi hillit tamattu'i au raumit tazwiji. Ini sebab-sebabnya istibra ada 4 itu. Apa ilat harus istibra itu lima'rifati baro'ati rahimiha au lit ta'abudi. Itu ilatnya. Yang sebelumnya itu sababnya. Sabab istibra ada 4. Istibra itu pertama tarabbusul amah. Itu. Masa penantian seorang budak. Kalau tadi iddah, masa penantian sebelum dia boleh menikah. Kalau ama bukan hanya itu, masa penantian sebelum boleh menikah dan sebelum boleh diistimta oleh sayyidnya. Jadi sayyid punya budak, tidak bisa langsung-langsungan. Istri akad nikah langsung shot. Paham ya? Jadi suami menikah, begitu qabil itu masuk kamar, foto. Ada yang lebih darurat, misalnya, bukan tak masalah kalau nikah ya. Begitu akan nikah, qabil itu langsung ngenteni apa? Paham ya?
Iki ana anu terima tamu kok, terima tamu. Tulis pintune tidak menerima tamu. Ada kewajiban yang mendesak misalnya begitu ya. Tidak masalah kalau nikah. Tapi kalau punya budak, sampean beli budak perempuan kan boleh diwati. Nggak bisa langsung istibra dulu. Walaupun sudah sampean beli dengan akad yang sahih, nggak bisa langsung. Harus istibra. Nah ini istibra. Masa penantian sebelum bolehnya menikah, sebelum bolehnya diistimta oleh sayyid. Paham ya? Wasyar'an tarabbusul amati. Selama apa? Muddatan. Selama seukuran waktu, nanti akan diterangkan berapa lama istibra itu. Sebabnya istibra salah satu dari 4 ini. Salah satu, tidak harus semuanya. Salah satu. Pertama sebabnya bisa babi hudusi milkil yamin, disebabkan terjadinya kepemilikan yang baru. Hudus itu terjadi tapi baru, asalnya tidak ada ya. Hudus kan al-alam hadis, artinya hadis apa? Wujud ba'dal adam, asalnya tidak ada kemudian ada. Lain hudus disebabkan adanya kepemilikan yang baru terhadap budak. Sampean baru beli budak, berarti di sini ada kepemilikan baru, istibra dulu. Ini sebab pertama. Gak baik kepemilikan baru ini sampean beli atau mendapatkan hadiah, hibah, warisan, wasiat, ya. Pokok intinya sampean baru memiliki budak, istibra dulu. Ojo kesusu. Kedua, au zawalihi ay hudusi zawali milkil yamin. Sebaliknya, kalau tadi terjadinya kepemilikan baru terhadap budak. Ini enggak hilangnya kepemilikan dari budak. Hilangnya kepemilikan dari budak itu juga mewajibkan istibra. Contohnya di bawah itu kal itki, kayak budak dimerdekakan, ojo rafise. Jadi ada budak perempuan dimerdekakan oleh sayyid. Jangan nikah dulu, istibra dulu. Apa sebab ini? Kalau beli sebabnya karena terjadinya kepemilikan kepada budak. Sekarang karena hilangnya kepemilikan dari budak. Ini yang kedua. Yang ketiga, au hudusi hillit tamattu'i, atau terjadinya kehalalan untuk bersenang-senang, untuk istimta. Asalnya budak ini haram untuk diistimta, kemudian menjadi halal. Baru halal. Asalnya haram, kemudian halal. Artinya budak yang baru halal untuk diistimta. Jangan langsung, istibra dulu. Ya apa contohnya? Begini. Budak dinikahkan, yang boleh istimta suami, sayyid tak boleh. Lek podo-podo istimta anak sopo, meet in apa ini? Tidak jelas meet innya ya. Itu. Jadi kalau budak perempuan menikah, yang boleh istimta suami, sayyid tak boleh. Lah menikah, haram kan untuk sayyid kan ya diistimta, dicerai oleh suaminya. Halal lagi tidak untuk sayyid? Halal lagi. Nah ini yang dimaksud baru halal. Asalnya haram, sekarang halal. Halal tapi ojo langsung, istibra dulu. Au hudusi hillit tamattu. Kal mutallaqati qabla dukhul. Itu kal mutallaqati qabla dukhul. Seperti budak yang diceraikan oleh suaminya sebelum dukhul. Jadi ada budak dinikahkan oleh sayyidnya. Begitu dinikahkan, haram nggak untuk sayyid diistimta? Haram. Sebelum diwati, budak ini sebelum diwati oleh suaminya, dicerai oleh suaminya. Ya, diceraikan oleh suaminya. Nggak ada iddah kan ya? Tolak sebelum dukhul ada iddah kan enggak? Nggak ada iddah kan? Nah, halal lagi kan bagi sayyid kan? Tapi tidak boleh langsung istimta, istibra dulu. Kalau sudah pernah didukhul baru ditolak, tidak usah istibra, cukup iddah lebih panjang dibanding istibra. Paham ya? Ini yang ketiga. Sebab yang keempat, au raumi, kepingin. Au raumit tazwiji, atau keinginan untuk menikahkan. Budak sebelum dinikahkan oleh sayyid diistibra dulu. Jadi budak dulu diistimta oleh sayyid. Halal kan? Jadi ada budak diistimta oleh sayyid.
Sekarang sayyid ingin menikahkan budak ini kepada laki-laki lain. Jangan langsung istibro dulu, karena nanti khawatir sampai nikahkan ternyata hamil dari sayyid. Nah, istibro dulu. Jadi setelah diistimta oleh sayyid, sekarang sayyid kepingin menikahkan budak, wis awakmu rabi wis. Mau dinikahkan, nggak boleh langsung, diistibro dulu. Ketika ada keinginan mau dinikahkan. Apa ilatnya istibro? Kalau iddah tadi ilatnya ada berapa? 3 ya. 5 rifati baro'ati rahimiha aulit ta'abud aulit tafajju. Kalau ilatnya istibro hanya 2. 5 rifati baro'ati rahimiha aulit ta'abud. Itu enggak ada tafajju di sini. Jadi ilatnya untuk memastikan kosongnya rahim atau sebagai bentuk ibadah. Udah, ma yahsulu bil istibra. Lah, istibra itu berapa? Ini. Istibra itu hasil dengan apa? Yahsulu istibraul amati alhamili biwatil hamli. Kalau amanya hamil, istibranya sampai melahirkan. Beda dengan iddah di sini. Kalau iddah tadi, kalau hamil dengan melahirkan asal anaknya mungkin nasab kepada suami. Kalau amah hamil, istibroknya cukup watul hamli, walaupun hamil yang dari zina. Artinya hamil yang dipastikan tidak punya bapak, yang tidak bernasab kepada sayyid atau kepada mantan suami. Tetap. Jadi di sini pokok melahirkan selesai istibroknya. Paham ya? Beda antara istibrok dengan iddah. Ini kalau hamil. Kalau hail, wal haili datil haidi bihaidotin. Kalau hail datul haid artinya datul akro tadi ya. Kalau datul haid sekarang bukan datul akro. Kalau korek kan tadi suci. Kalau hail tidak hamil dan dia perempuan yang haid, maka cukup 1 kali haid. Bukan 1 kali suci, tapi 1 kali haid cukup. Kenapa? Sebagaimana tadi sudah saya singgung, haid itu pertanda kalau rahimnya kosong, nggak ada kehamilan, nggak ada janin. Paham ya? Ini kalau datil haid. Wa datil asyhur. Kalau datul asyhur artinya datul asyhur ya tadi itu sama persis di sini maksudnya datul asyhur bisyahrin, cukup sebulan, bukan 3 bulan, cukup hanya 1 bulan. Hukmul istibra'i. Hukumnya istibra'. Ya apa hukum istibra'? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib di dalam 4 macam yang wajib. Yang sunnah 1 ini. Hukmul istibra'i al-wujubu fi arba'i suwarin, dalam 4 contoh. Istibra' itu wajib di dalam 4 contoh. Pertama, intiqalul amati min hurriyatin ila rikin. Perpindahan seorang perempuan dari merdeka menjadi budak. Asalnya merdeka jadi budak. Ya apa contoh nih? Perempuan kafir harbi. Perempuan kafir harbi. Bukan kafir Nusantara ya. Perempuan kafir harbi. Perang sama muslimin. Asalnya merdeka ini, ketangkep. Begitu ketangkep otomatis jadi budak. Anak kecil, orang gila, perempuan itu kalau ketangkep di dalam peperangan, perempuan harbi asal kan ya. Kalau ketangkep ketika peperangan melawan muslimin, otomatis jadi budak, tidak nunggu keputusan pemerintah. Langsung otomatis jadi budak lah. Wajib diistibra'. Perang. Perang. Jadi sampean misalnya masuk pasukan perang. Ambil Israel loh. Ambil Israel. Nah, ketika perang ada perempuan Israel yang ketangkep. Milik siapa? Nunggu keputusan imam. Nunggu keputusan presiden. Akhirnya sama presiden, wis tak kena awakmu Gus. Misalnya, dikasihkan Agus. Begitu diterima oleh Agus, nggak boleh diwati dulu. Paham ya? Ojo kesusu istibra'. Setelah istibra' baru halal untuk diwati. Paham ya? Nah ini wajib ini. Istibra' yang seperti ini wajib. Ini kan kita nerangkan macam-macamnya istibra' yang wajib. Pertama, intiqalul amati min hurriyatin ila rikin. Perpindahan seorang perempuan asalnya merdeka berubah jadi budak, wajib istibra'. Kedua, wantiqaluha sebaliknya.
Wantiqaluha ay ama min rikin ila hurriyatin. Sebaliknya, perpindahan asalnya budak berubah jadi merdeka, ya budak dimerdekakan. Asalnya saya misalnya punya budak perempuan, saya merdekakan, berubah dari budak menjadi merdeka. Jangan terburu-buru nikah. Istibra dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wantiqaluha min rikin ila rikin. Pancet cuman pindah tangan aja. Dari budak berubah jadi budak. Lo apanya yang berubah? Ya asalnya miliknya A berubah menjadi miliknya B. Istibra. Punya A dijual pada B, dihibahkan pada B. Atau punyanya A mati jadi warisannya B, atau jadi wasiat untuk B. Nah, pindah kepemilikan, wajib istibra. Yang keempat, watajaddudu hilli watiha. Kehalalan wati yang asalnya haram. Baru halal untuk diwati. Asalnya haram ya, tadi itu contohnya. Budak dinikahkan dengan orang lain. Saya punya budak, tak nikahkan kepada Agus. Belum diwati oleh, ketika saya nikahkan kepada Agus, ya apa bagi saya? Halal untuk wati budak ini? Gak boleh, yang halal suami. Belum diwati oleh Agus, ditolak. Nah, setelah ditolak halal lagi bagi saya. Haram bagi Agus ya, halal bagi saya, tapi tidak boleh langsung. Harus istibra. Wajib apa enggak ini? Wajib. Ini 4 contoh istibra yang wajib. Sekarang wal istihbabu, hukmul istibra'i al wujubu tadi. Atau ke sana wal istihbabu. Ada istibra yang sunnah. Apa contohnya? Ka'anishtaro zaujatahu al amata. Ishtaro tuku sapa zaujatahu ing bojo wadone zauj al amata kang budak. Saya misalnya punya istri budak, zaman sekarang nggak ada. Saya punya istri budak, memang sudah halal bagi saya. Ya, sudah halal bagi saya atas nama budak apa atas nama istri? Atas nama istri. Saya punya istri. Sayyidi Agus punya budak perempuan, saya nikahi. Halal bagi saya untuk wati. Atas nama istri. Ketika sudah jadi istri saya beli Gus, budakmu yang saya nikahi itu tak beli ya. Saya beli, ini tak bayar. Ya sudah, saya beli. Begitu saya beli, nikahnya terfasah. Bukan lagi istri, tapi budak saya. Budak saya halal nggak untuk diwati? Halal, asalnya halal sebagai istri, sekarang halal sebagai milkul ya yamin. Podo-podo halal, sunat istibro. Sunat istibro. Paham ya? Sunat dong, tidak wajib. Sunat saja. Jelas? Ini pembahasan tentang istibro.